Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Al-Ankabut, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman jangan lupa untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu, sholat sunnah duha, dan murojaah hafalannya. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar materi PAI bab 12, yaitu tentang perilaku terpuji atau sifat terpuji. Nah teman-teman, sebelum kita membahas materi sifat terpuji, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat dimengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, selanjutnya yaitu sifat terpuji yang pertama adalah tawadu. Tawadu artinya rendah hati. Lawan dari kata tawadu adalah sombong atau angkuh atau takabur. Sombong artinya menghargai diri secara berlebihan. Nah teman-teman, masih ingat tidak dengan rukun iman? Ada berapa sih rukun iman itu? Coba sebutkan. Ya betul, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah. Nah teman-teman, jadi rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dan maha kuasa atas segala makhluknya. Allah bersifat qiyamuhu binafsihi yang artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan bantuan makhluk lain. Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak membutuhkan apapun seperti makhluknya. Kita harus meyakini bahwa Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Caranya dengan memiliki sifat tawadu. Di hadapan Allah, kita harus tawadu karena kita membutuhkan pertolongan Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, sedangkan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh perilaku tawadu. Yang pertama yaitu berbicara sopan dan santun kepada orang tua, tidak memamerkan kekayaan atau sesuatu yang kita miliki, tidak memilih-milih dalam berteman, menghargai pendapat orang lain, membantu teman jika ada kesulitan dalam mengerjakan tugas, menghargai guru ketika guru sedang menjelaskan materi pelajaran. Selanjutnya yaitu sifat terpuji yang kedua yaitu ikhlas. Ikhlas artinya melakukan sesuatu karena Allah. Lawan dari kata ikhlas adalah riya atau pamer. Riya artinya melakukan sesuatu karena orang lain agar mendapat pujian atau imbalan. Teman-teman, masih ingat tidak dengan surat Al-Ikhlas? Surat Al-Ikhlas menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu Esa. Esa itu artinya satu atau tunggal ya teman-teman. Allah tidak memiliki anak dan juga tidak diperanakan. Artinya Allah tidak memiliki keturunan.
Allah bersifat wahdaniyat yang artinya Maha Esa. Di dunia ini hanya ada satu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk di dunia ini tunduk kepada Allah. Jadi, semua manusia wajib menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai anak Muslim, kita harus meyakini bahwa Allah bersifat wahdaniyat. Caranya yaitu dengan memiliki sifat ikhlas. Ikhlas berarti melakukan sesuatu karena Allah. Allah akan memberi pahala kepada kita. Untuk itu, niatkan semua kegiatanmu dengan penuh keikhlasan. Selanjutnya, contoh perilaku ikhlas. Membantu orang tua mencuci piring tanpa meminta imbalan atau upah. Berbuat baik kapanpun dan dimanapun tanpa bertujuan untuk memamerkannya di hadapan orang lain. Tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu sifat terpuji memohon pertolongan. Semua makhluk berada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Kekuasaan manusia berada di bawah kekuasaan Allah. Untuk itu, manusia tidak boleh sombong ketika berkuasa. Kekuasaan manusia bersumber dari pemberian Allah. Allah bersifat qudroh, artinya berkuasa. Allah menguasai segala yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta, mengatur, dan mengendalikan dunia. Tidak ada satu kejadian tanpa campur tangan Allah. Allah menguasai semua yang terjadi di alam semesta ini. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Kelahiran dan kematian manusia adalah bukti kekuasaan Allah. Bencana yang terjadi adalah wujud kekuasaan Allah. Allah berkuasa mengatur segala kejadian. Semua makhluk tunduk pada kekuasaan Allah. Allah juga memiliki sifat irodah yang artinya berkehendak. Allah maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Terjadinya sesuatu di dunia ini atas kehendak Allah. Semua manusia tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, pernahkah teman-teman melihat kecelakaan lalu lintas? Lalu apa yang terjadi dengan para pengendara atau penumpangnya? Pasti ada yang selamat dan ada juga yang meninggal. Semua itu adalah kehendak Allah. Siapa yang selamat dan siapa saja yang meninggal, hanya Allah yang menentukan. Kita harus meyakini Allah bersifat qudroh dan irodah. Lalu kita juga harus memohon pertolongan kepada Allah agar yang terjadi kepada kita adalah kebaikan. Contoh perilaku memohon pertolongan. Berdoa sebelum dan sesudah belajar agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa sebelum dan sesudah makan agar makanan yang kita makan dapat menyehatkan tubuh kita. Selanjutnya yaitu latihan. Teman-teman ada soal. Ada 5 soal ya teman-teman. Yang pertama, apa arti tawadu? Yang kedua, tuliskan 2 contoh perilaku tawadu. Yang ketiga, lawan dari perilaku ikhlas adalah. Yang keempat, tuliskan 2 contoh perilaku ikhlas. Yang kelima, qudroh artinya. Nah teman-teman, tugas ini seperti biasa nanti difoto dan dikirim ke guru agamanya masing-masing. Jangan lupa ya teman-teman. Oke. Baik teman-teman, kita cukupkan materi kita pada hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman. Cukup sekian dari Miss Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.